Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Amanda Hidayat dengan NPM 22082010065 dari kelas 1B. Yang saya hormati Ibu Eristia Maya Safitri Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Komputasi. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS saya. Soal dari kelompok 1 nomor 1. Seorang ketua tim mengatakan jika semua anggota memenuhi target penjualan, maka anggota akan mendapatkan bonus. Dimisalkan P maka Q. Setelah mengumpulkan laporan penjualan semua anggota, ternyata tidak ada anggota yang tidak memenuhi target penjualan. Dimisalkan oleh P. Maka kesimpulannya menggunakan modus ponens yang hasil akhirnya adalah Q, di mana semua anggota akan mendapatkan bonus. Nomor 2. Premis 1, jika kamu minum cukup air, maka kamu terhindar dari dehidrasi. Dimisalkan P maka Q. Premis 2, jika kamu terhindar dari dehidrasi, maka kamu tidak akan lemas. Dimisalkan Q maka R. Premis di atas menggunakan hipothetical silogisme atau modus silogisme yang hasil akhirnya adalah jika P maka R, yaitu jika kamu minum cukup air, maka kamu tidak akan lemas. Nomor 3, premis 1, jika Rudi membawa payung, maka Rudi tidak kehujanan. Dimisalkan jika P maka Q. Premis 2, Rudi kehujanan. Dimisalkan negasi Q. Premis di atas menggunakan modus tollens yang hasil akhirnya negasi P, yaitu Rudi tidak membawa payung. Nomor 4, premis 1, jika Lisa mengumpulkan tugas, maka Lisa tidak dimarahi guru. Dimisalkan jika P maka Q. Premis 2, Lisa mengumpulkan tugas, dimisalkan oleh P. Premis di atas menggunakan modus ponens yang hasil akhirnya adalah Q, yang merupakan Lisa tidak dimarahi guru. Kemudian nomor 5, seorang guru memberi pengumuman di kelas yang mengatakan bahwa jika hari Senin tidak hujan, maka upacara bendera akan diadakan di lapangan, dimisalkan oleh jika P maka Q. Kemudian saat Senin tiba, ternyata upacara tidak diadakan di lapangan, melainkan di gedung. Upacara tidak diadakan di lapangan, dimisalkan oleh negasi Q. Dan premis di atas menggunakan modus tollens, yang hasil akhirnya adalah negasi P, yaitu hari Senin hujan. Nomor 6, P adalah 13 merupakan bilangan prima, dan Q 13 habis dibagi 2. P 13 merupakan bilangan prima itu benar, dan Q 13 habis dibagi 2 itu salah. Jadi nilai kebenaran dari A P konjungsi Q salah karena P benar dan Q salah. Kemudian yang B, P disjungsi Q bernilai benar karena P benar atau Q salah. Kemudian nomor 7, P matahari tidak terbit dari timur, dan Q matahari terbenam di barat. Matahari tidak terbit di timur itu salah. Kemudian negasi P matahari terbit dari timur itu benar. Kemudian Q matahari terbenam di barat benar. Negasi Q matahari tidak terbenam di barat itu salah. Maka nilai kebenaran dari negasi P konjungsi Q adalah benar karena negasi P benar dan Q benar. Kemudian nilai kebenaran dari B P disjungsi negasi Q itu bernilai salah karena P salah atau negasi Q salah. Kemudian nomor 8, Bobby dan Mita sedang mengerjakan PR di rumah. Untuk pertanyaan ciri-ciri magnet, Bobby menjawab kutub magnet yang sejenis tarik-menarik, sedangkan Mita menjawab magnet mempunyai 2 kutub. Tentukan nilai kebenaran dari ingkaran jawaban Bobby atau jawaban Mita. B, kutub magnet yang sejenis tarik-menarik itu salah. Negasi B, kutub magnet yang sejenis saling menolak itu benar. Kemudian M, magnet mempunyai 2 kutub itu benar. Ingkaran jawaban Bobby atau jawaban Mita dimisalkan dengan negasi P disjungsi M, di mana nilai kebenarannya adalah benar karena negasi B bernilai benar atau M bernilai benar. Kemudian jawaban dari kelompok 2 nomor 1. Nyatakan spesifikasi sistem ini dengan menggunakan proposisi A, wisatawan membeli tiket museum, B, wisatawan telah menerapkan protokol kesehatan, dan C, wisatawan dapat memasuki museum dan penghubung logis termasuk negasi.
Jawaban yang A, wisatawan membeli tiket museum dimisalkan A, tetapi wisatawan belum menerapkan protokol kesehatan, yaitu negasi B. Jadi penghubung logisnya adalah A konjungsi negasi B. Kemudian yang B, wisatawan tidak dapat memasuki museum dimisalkan negasi C. Jika wisatawan tidak membeli tiket museum, itu negasi A. Jadi kesimpulannya negasi C implikasi negasi A. Yang C, wisatawan membeli tiket museum itu A, dan wisatawan telah menerapkan protokol kesehatan itu B. Maka wisatawan dapat masuk museum itu C. Maka hasilnya A konjungsi B dan implikasi C. Kemudian nomor 2, Anda dapat menonton film hanya jika Anda berusia di atas 18 tahun atau Anda memiliki izin dari orang tua. Dinyatakan dalam bentuk M, E, dan P. Anda dapat menonton film itu M hanya jika Anda berusia di atas 18 tahun itu E, atau Anda memiliki izin dari orang tua itu P. Maka hasilnya adalah M implikasi E disjungsi P. Kemudian nomor 3, selesaikan output dari rangkaian kombinatora di bawah ini, yaitu P kita negasikan, Q dinegasikan, kemudian di sini ada gerbang logika N, maka hasilnya adalah negasi P dan negasi Q. Kemudian yang bawah ini juga ada gerbang logika N, maka P dan R. Kemudian hasilnya negasi P dan negasi Q atau P dan R, karena di sini ada gerbang logika OR. Kemudian yang nomor 4, apakah spesifikasi sistem ini konsisten? Jawabannya adalah tidak konsisten, karena spesifikasi sistem tersebut berubah-ubah dan tidak tetap. Yang nomor 5, pencarian boolean apa yang Anda gunakan untuk mencari halaman web tentang hiking di West Virginia? Bagaimana jika Anda ingin menemukan halaman web tentang hiking di Virginia tetapi tidak di Virginia Barat? Jawabannya adalah West and Virginia and hiking, not Barat. Nomor 6, tentukan output dari masing-masing rangkaian kombinatorial ini. Yang R itu kita negasikan, yaitu negasi R. Kemudian yang Q ini memakai gerbang logika OR, jadi Q atau negasi R. Kemudian yang P ini ada gerbang N, jadi P dan Q atau negasi R. Kemudian di sini dinegasikan, jadi negasi P dan Q atau negasi R. Kemudian nomor 7, buatlah rangkaian kombinasional menggunakan inverter gerbang OR dan gerbang N yang menghasilkan keluaran seperti berikut menggunakan P, Q, dan R. Ini pertama PR, QR. Kemudian R-nya kita negasikan dan Q juga kita negasikan. Kemudian kita menggunakan gerbang N keduanya. Jadi P dan negasi R, kemudian negasi Q dan negasi R. Kemudian di sini menggunakan gerbang OR. Jadi hasilnya sama, yaitu P dan negasi R atau negasi Q dan R. Kemudian nomor 8, Agus ingin menentukan gaji relatif dari 3 rekan kerja menggunakan 2 fakta. Pertama, dia tahu bahwa jika Bima bukan yang dibayar paling tinggi dari ketiganya, maka Bimo yang dibayar. Kedua, dia tahu bahwa jika Bimo bukan yang dibayar paling rendah, maka Bimo yang dibayar paling tinggi. Apakah mungkin untuk menentukan gaji relatif Bimo dan Bimo dari apa yang diketahui Agus? Dengan demikian, siapa yang dibayar paling banyak dan siapa yang paling sedikit? Kemudian jawabannya adalah urutannya adalah gaji Bima lebih besar dari gaji Bimo dan lebih besar dari gaji Bimo. Jadi kesimpulannya, Bima dibayar paling banyak dan Bimo dibayar paling sedikit. Kemudian soal dari kelompok 3 nomor 1. Persamaan logika adalah, jawabannya adalah C, langkah matematis untuk mengganti nilai kebenaran sama. Nomor 2, kontradiksi adalah, jawabannya B, pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah. Nomor 3, salah satu sifat atau hukum ekuivalensi logika adalah B, negasi law. Kemudian nomor 4,
Temukan negasi dari pernyataan berikut. Eric knows Java and calculus. Jawabannya adalah C, yaitu Eric does not know Java and he does not know calculus. Kemudian nomor 5, tentukan ingkaran dari pernyataan berikut. Hari ini Bogor hujan. Jawabannya adalah B, tidak benar bahwa hari ini Bogor hujan. Kemudian nomor 6, bentuk ekuivalen dari negasi A dan B atau B dengan menggunakan hukum double negation law adalah jawabannya adalah C, yaitu A dan B dan negasi B. Alasannya karena double negation law adalah apabila minus bertemu minus maka menjadi plus dan minus bertemu plus menjadi minus. Tandanya juga berubah. Maka dari itu jawabannya adalah C. Kemudian nomor 7, tentukan sifat komutatif dari pernyataan berikut, yaitu P menyatakan ayah sedang berlibur di rumah paman dan Q semua keponakannya menyambut ayah. P dan Q adalah ayah sedang berlibur ke rumah paman dan semua keponakannya menyambut ayah. Menggunakan commutative law adalah memindahkan letak salah satu konstanta atau variabel tanpa mengubah hasil akhir dari nilai ekspresi logika tersebut. Yang kemudian jawabannya adalah C, yaitu semua keponakan menyambut ayah karena ayah berlibur ke rumah paman. Kemudian nomor 8, tentukan bentuk ekuivalen dari A atau B dan C. Jawabannya adalah C, yaitu C dan B atau A. Alasannya karena dikatakan ekuivalen bila nilai kebenarannya sama. Kemudian soal dari kelompok 4 nomor 1. Misalkan PX menyatakan kalimat X kurang dari sama dengan 4, pernyataan berikut yang bernilai benar adalah A. P min 3, karena min 3 kurang dari sama dengan 4 itu benar, dan P5 kurang dari sama dengan 4 itu salah. Kemudian nomor 2, dari 5 pernyataan kuantifikasi berikut, manakah yang benar jika domain pembicaraan dari semua variabel meliputi bilangan bulat? Yang A itu salah karena kita tidak dapat menemukan bilangan bulat yang menghasilkan hasil sama dengan 2. Kemudian yang B ini benar karena semua bilangan yang dikuadratkan dan ditambah 2 hasilnya pasti lebih besar sama dengan 1. Kemudian nomor 3, misalkan Q, X, Y menyatakan kalimat Q adalah ibu kota dari Y, manakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar? Yang bernilai benar adalah Q, karena Pontianak adalah ibu kota Kalimantan Barat, dan yang B itu salah karena Kupang bukan ibu kota dari NTB, yaitu ibu kota NTT. Kemudian nomor 4, misalkan X menyatakan kalimat X plus 1 lebih besar 2X. Jika domainnya meliputi semua bilangan bulat, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Yang A ini benar karena jika dimasukkan 1 lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang B ini salah karena jika 1 dimasukkan itu 2 lebih besar 2, itu salah. Kemudian nomor 5, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut jika domain pembicaranya meliputi semua bilangan real. Yang A ini benar karena ada bilangan real X yang memenuhi X pangkat 3 sama dengan min 1. Bilangan real X ini adalah min 1 karena min 1 pangkat 3 itu hasilnya adalah min 1. Kemudian yang B ini juga benar karena ada bilangan real X yang memenuhi X pangkat 4 kurang dari X pangkat 2. Bilangan real X ini adalah 0,2 karena 0,2 pangkat 4 itu kurang dari 0,2 pangkat 2. Kemudian nomor 6, misalkan domain dengan fungsi proporsional PX meliputi min 5, min 3, min 1, 1, 3, dan 5, nyatakan kalimat berikut tanpa menggunakan kuantor, melainkan menggunakan negasi, disjungsi, dan konjungsi saja. Yang A ini dinyatakan sebagai P-5 atau P-3 atau P-1 atau P1 atau P3 atau P5.
Kemudian yang B ini dinyatakan sebagai P-5 dan P-3 dan P-1 dan P1 dan P3 dan P5. Nomor 7, terjemahkan setiap kalimat berikut dalam ekspresi logika yang menggunakan predikat, kuantor, dan perangkai logika. Yang A, tidak ada orang yang sempurna, itu kita menggunakan universal karena tidak ada orang yang sempurna, maka juga kita negasikan yang P-nya, maka menggunakan universal X, negasi PX. Kemudian yang B, semua temanmu itu sempurna. Temanmu itu kita misalkan dengan QX, karena semua kita menggunakan universal, jadi universal X, QX, terus PX. Kemudian nomor 8, misalkan PX menyatakan kalimat X bisa berbahasa Indonesia dan QX menyatakan kalimat X bisa berbahasa Inggris. Nyatakan kalimat berikut dalam PX, QX, kuantor, dan perangkai logika. Domain dari X adalah semua siswa di sekolah Anda. Yang A, ada siswa di sekolah Anda yang bisa berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia dan Inggris. Kita menggunakan eksistensial karena ada siswa, bukan semua siswa gitu. Jadi kita menggunakan eksistensial X, kemudian PX dan QX. Kemudian yang B, ada siswa di sekolah Anda yang bisa berbahasa Indonesia tetapi tidak untuk bahasa Inggris. Kita juga menggunakan eksistensial, jadi eksistensial XX, kemudian PX dan negasi QX karena tidak untuk bahasa Inggris. Jadi kita menggunakan negasi X. Soal kelompok 5 nomor 1. Misalkan X dan Y adalah bilangan real dari P, X, Y menyatakan X plus Y sama dengan Y. Tentukan bilangan real dari A dan B ini. Untuk yang A itu salah dan B itu benar. Kemudian nomor 3, leki X, Y denote M plus A sama dengan 0. What is the truth value of the quantification dari existential E, universal M, Q, M, A? Itu adalah false karena apapun nilai A yang dipilih terdapat hanya satu nilai M yang memenuhi. Karena tidak ada bilangan real A sehingga M plus A sama dengan 0 untuk setiap bilangan real M. Pernyataan existential A, universal M, Q, M, A itu bernilai salah. Kemudian nomor 4, express the difference of a real number and itself is zero using regular operator. Jawabannya adalah B, yaitu universal X itu X min X sama dengan 0 karena untuk setiap bilangan real X selisih dengan dirinya sendiri selalu 0. Kemudian nomor 5, let Q, Y, X, Y be the statement X has sent a email message to Y where the domain for both X and Y consists of all student in your class. Jawabannya yang A, there is some student in your class who has sent a message to some student in your class. Karena cuma ada beberapa siswa yang mengirim pesan ke siswa yang lain. Kemudian yang B, every student in your class has sent a message to at least one student in your class. Karena kayak ada setiap siswa, semua siswa itu yang mengirim email ke salah satu siswa saja di kelas. Kemudian yang nomor 7, menerjemahkan kalimat bahasa ke dalam ekspresi logika. Jika seseorang adalah perempuan dan orang tua, maka orang tersebut adalah ibu dari seseorang. Jawabannya, untuk setiap orang X, jika X perempuan dan orang tua, maka ada seseorang Y sehingga X ibu dari Y. Variabel X dan Y, variabel itu X dan Y, kemudian domainnya semua orang. Predikat Fx itu adalah X perempuan, kemudian Px adalah X orang tua. M, X, Y, X ibu dari Y. Kemudian ekspresi logikanya seperti berikut.
Kemudian nomor 8, menerjemahkan kalimat bahasa ke dalam ekspresi logika. Setiap orang memiliki tepat seorang sahabat. Jawabannya, untuk setiap orang X mempunyai tepat satu orang sahabat. Universal X itu adalah orang X mempunyai tepat satu orang sahabat dengan domain semua orang. Kemudian yang B, X, Y itu sebagai pernyataan Y adalah seorang sahabat dari X. Artinya ada seorang Y yang merupakan sahabat dari X. Lebih lanjut untuk setiap orang Z, jika ada Z yang bukan Y, maka Z bukan sahabat X. Kemudian ini merupakan kuantor tunggal. Ekspresi logikanya sebagai berikut. Soal kelompok 6 nomor 1. Apa kesimpulan dari argumen ini? Jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan. Bahkan 20 habis dibagi 2. Jawabannya yaitu 20 termasuk bilangan genap karena bilangan tersebut habis dibagi 2. Kemudian nomor 2. Buktikan apakah argumen berikut valid atau apa tidak. P dan Q, P atau Q, maka R. Jawabannya adalah valid. Karena P dan Q akan selalu benar tautologi, dan P atau Q tautologinya juga menghasilkan R. Keduanya menggunakan silogisme hipotesis. Kemudian nomor 3. Jika pintu kereta api ditutup, lalu lintas akan berhenti. Itu kita misalkan dengan P, jika P maka Q. Kemudian jika lalu lintas berhenti akan terjadi kemacetan lalu lintas. Kita misalkan jika Q maka R. Kemudian pintu kereta api ditutup, kita menggunakan P. Jadi terdapat kemacetan lalu lintas, itu hasilnya kita menggunakan R. Ini proses pembuktian validasi argumen sebagai berikut. Jika P maka Q menjadi premis pertama, jika Q maka R menjadi premis kedua. Kemudian P menjadi premis yang ketiga. Kemudian Q ini merupakan gabungan dari premis 1 dan premis 3 yang menggunakan modus ponens. Kemudian hasil yang terakhir R ini dari premis 2 dan premis 6 yang menggunakan modus ponens juga. Kemudian nomor 4, susunlah bukti formal validasi argumen berikut. Pak Ali adalah seorang pedagang atau petani, kita misalkan P atau Q. Jika Pak Ali seorang pedagang, maka ia kaya. Jika P, maka R. Ternyata Pak Ali tidak kaya, kita misalkan negasi R. Jadi Pak Ali seorang petani, itu hasilnya yaitu Q. Proses pembuktian validasi argumen sebagai berikut. P atau Q ini merupakan premis pertama, kemudian P, jika P maka R ini merupakan premis kedua, kemudian negasi R ini merupakan premis ketiga. Kemudian hasil negasi P ini diperoleh dari premis 2 dan premis 3 yang menggunakan modus tollens. Kemudian hasil akhirnya Q ini dari premis 1 dan premis 6 menggunakan disjungtif silogisme. Kemudian nomor 5, kamu mempunyai tiket pertandingan sepak bola. Q, kamu bisa masuk stadion. Kesimpulan dari premis di atas itu menggunakan modus ponens seperti berikut, yang kesimpulannya adalah kamu bisa masuk ke stadion. Kemudian nomor 6, P, Arya mengambil mata kuliah bahasa pemrograman, dan Q, Arya mengulang mata kuliah bahasa Inggris. Kesimpulannya yaitu menggunakan conjunction seperti berikut, dan kesimpulannya yaitu Arya mengambil mata kuliah bahasa pemrograman dan mengulang mata kuliah bahasa Inggris. Kemudian nomor 7, jika saya masuk ke perguruan tinggi, maka saya akan belajar dengan lebih giat. Ini jika P maka Q. Kemudian jika saya belajar lebih giat, maka saya akan lulus dengan nilai maksimal. Jika Q maka R. Ini menggunakan hipothetical silogisme yang hasilnya adalah jika P maka R, yaitu jika saya masuk ke perguruan tinggi, maka saya akan lulus dengan nilai maksimal. Kemudian nomor 8, kesimpulan kalimat di bawah. P, jika tanggal merah maka sekolah tidak masuk. Ini yaitu jika P maka Q, kemudian yang Q, hari ini masuk sekolah. Ini negasi Q. Kemudian hasilnya seperti berikut.
Aslinya hari ini bukan tanggal merah. Sekian video penjelasan jawaban UTS saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.